Selanjutnya kita isi tabel berikut dari pertama, yang itu nomor. Kita masukkan rumusnya sama dengan row buka kurung tutup kurung min row buka kurung letak ini jangan A4 ya, kita pakai A6. Lalu kita kunci dengan F4 atau Fn F4, lalu tutup kurung, enter, dan tarik. Di sini saya cuma ngambil contoh 3 nama aja. Setelah itu kita isi namanya, terserah. Lalu kita isi nilai, bebas saja. Saya lanjutkan, ini sudah saya isi kolom-kolomnya sesuai dengan masing-masing ya nilainya. Ini mengapa ada yang BLM ini berarti nilai yang belum masuk. Itu buat data di sini nanti. Langsung kita ke jumlah nilai. Untuk menghitung jumlah nilai, kita menggunakan rumus sum, itu sama dengan sum buka kurung kita blok atau tarik dari kolom nilai mapel pertama sampai terakhir, lalu kita tutup kurung, lalu enter. Maka jumlah nilai dari orang pertama dari semua mata pelajaran itu 200 jadi. Untuk yang lainnya ini tinggal kita tarik aja. Lalu selanjutnya untuk nilai rata-rata, untuk menghitung nilai rata-rata kita menggunakan rumus average sama dengan average buka kurung, sama seperti tadi yang jumlah nilai kita tarik kolom, kita blok atau tarik kolom yang nilai si orang pertama ini dari mapel pertama sampai mapel terakhir, lalu tutup kurung, enter. Maka rata-ratanya 67,5. Maka rata-rata orang pertama 67,5 dari semua nilai mata pelajarannya. Ini tinggal kita tarik di bawah. Lalu selanjutnya untuk menghitung nilai tertinggi kita menggunakan rumus max buka kurung, sama seperti tadi tarik juga. C7 sampai G7 yaitu nilai agama sampai nilai infor. Lalu tutup kurung, enter. Maka nilai tertinggi di antara semua mata pelajaran adalah nilai agama, yaitu 90 pada orang pertama. Begitu juga dengan yang orang kedua dan ketiga, ini tinggal kita tarik. Untuk nilai terendah kita menggunakan rumus min buka kurung, sama seperti tadi blok juga, tutup kurung, lalu kita tarik. Maka di sini 30 itu nilai terendah dari orang pertama di antara semua pelajaran, itu nilai MTK. Begitu juga dengan yang 70 di orang kedua, itu nilai terendah dia di mata pelajaran yaitu di DDK. Baru 60 ini nilai terendah orang ketiga, yaitu pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke menghitung jumlah data nilai, yaitu dengan menggunakan rumus konta sama dengan konta buka kurung, kita blok dari nilai mata pelajaran pertama sampai mata pelajaran terakhir, tutup kurung, enter. Maka jumlah data nilainya ada 5, karena di sini ada 5 mata pelajaran, jadi semuanya sama. Nah, untuk menghitung jumlah data nilai yang berupa angka, terkecuali nilai yang belum masuk, kita menggunakan rumus sama dengan count buka kurung, sama seperti tadi kita blok juga, tarik dari mata pelajaran sampai terakhir, tutup kurung, enter. Maka jumlah data nilai yang berupa angka itu ada 4. Pada orang pertama yaitu agama, Bindo, MTK, dan infor. Mengapa ada 4? Dan seharusnya kan ada 5 karena mata pelajarannya ada 5 atau jumlah data nilainya. Karena di mata pelajaran DDK dia nilainya belum masuk. Begitu juga dengan yang lainnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke status ketuntasan. Pertama kita menentuin dulu status ketuntasan mata pelajaran agama pada orang pertama. Kita menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung, letak nilai agama orang pertama lebih besar sama dengan 75. Mengapa 75? Kalau 75 ini KKM-nya. Jadi jika nilai agama orang pertama lebih dari 75 maka ia tuntas. Jika
lebih rendah dari 75, maka ia tidak tuntas atau remedial. Baru titik koma, seperti atas, tuntas, titik koma lagi, di atas, remedial, seperti atas, tutup kurung. Dan di sini nilai agama pada orang pertama tuntas, karena kan nilainya 90, yaitu di atas 75. Bagaimana kalau nilainya 75? Itu tetap tuntas, karena itu sama dengan 75. Yang tidak tuntas itu di bawah 75, mulai dari 74 ke bawah. Lalu ini kita tarik aja. Selanjutnya untuk nilai B Indo, rumusnya sama, menggunakan if, buka kurung, letak nilai B Indo, setelah itu lebih besar sama dengan KKM-nya 75, titik koma, peti atas, tuntas, peti atas, titik koma, peti atas lagi, remedial, peti atas, baru tutup kurung. Pada orang pertama nilai B Indo-nya remedial. Mengapa? Karena di sini nilainya 70. 70 remedial karena dia di bawah KKM, yang sedangkan di sini KKM-nya 75. Untuk selanjutnya MTK, DDPK, dan Infor itu semua caranya sama seperti cara yang di sebelumnya yang kita barusan coba di agama sama B Indo, cuman dia bedanya cuman di letak nilainya. Letak mapel nilainya. Kalau ini kan D7 itu karena letak si kolom mapel B Indo ini. Caranya tetap sama. Mungkin saya cepetin aja. Selanjutnya kita ke grade. Untuk menentukan grade kita masih menggunakan rumus if, sama dengan if, buka kurung. Di sini kita menggunakan nilai rata-rata. Lebih besar sama dengan seperti atas 90, seperti atas lagi, koma, maaf salah, 90, titik koma, titik atas, seperti atas, grade A, lalu titik koma, if lagi, buka kurung, masih menggunakan nilai rata-rata, lebih besar sama dengan 80, titik koma, seperti atas, B, titik koma, if, buka kurung, letak nilai rata-rata, lebih besar sama dengan 70, titik koma, peti atas, C, peti atas, titik koma, lanjut lagi if, buka kurung, lebih besar sama dengan 60, titik koma, peti atas, D, peti atas, titik koma, peti atas, E, peti atas. Lalu kita tutup kurung. Kita menggunakan tutup kurungnya ada 5 ya. Di sini udah ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kita buatkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini sudah bisa. Tadi maaf ada sedikit kesalahan. Maka grade untuk orang pertama itu D. Dilihat dari nilai rata-ratanya. Ini tinggal kita tarik aja. Lalu kita lanjut untuk peringkat, yaitu menggunakan rumus rank. Dengan rank, buka kurung, kita menggunakan jumlah nilai biar adil, karena kalau menggunakan nilai rata-rata itu tidak adil. Mengapa jumlah nilai? Karena di sini jumlah nilainya sudah pasti sesuai dengan apa yang dijumlahkan. Karena sini kan juga ada yang belum dimasukkan nilainya. Baru jumlah nilai, titik koma, baru kita tarik jumlah nilai orang pertama sampai ketiga untuk dibandingkan peringkatnya. Baru kita kunci dengan FNF4, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Untuk orang pertama dia peringkat 3. Lalu ini kita tarik. Inilah dia peringkatnya. Lalu selanjutnya kita akan menghitung nilai tertinggi di pelajaran agama. Siapa orang dengan nilai tertinggi di pelajaran agama? Itu dengan rumus masih sama. Kalau nilai tertinggi itu sama dengan max, buka kurung. Kita tarik dari nilai agama orang pertama sampai orang ketiga. Tutup kurung, enter. Kan nilainya 9. Nilai tertinggi itu nilai agama orang pertama. Ini tinggal kita tarik ke samping untuk kita salin. Untuk nilai terendah juga sama, cuman dia rumusnya sama dengan min, buka kurung, nilai agama yang terendah di antara orang 1 sampai ketiga, tutup kurung, enter. Dan nilai terendah agama di antara orang pertama sampai ketiga itu 80. Itu dengan B Indo, MTK, DDPK, dan Infor, kita salin atau tarik aja.
Oke, selanjutnya kita menentukan nilai yang belum masuk di setiap masing-masing mapel. Kita menggunakan rumus sama dengan count if, buka kurung, kita tarik, lalu titik koma, putih atas, belum, di atas lagi, tutup kurung. 0, karena di mapel agama nilai belum masuk itu nggak ada, semuanya sudah masuk. Ini kalau kita tarik samping, maaf ini seharusnya saya ganti ya, jadi belum. Nah, baru dia kedeteksi. Selanjutnya kita akan membuat diagramnya. Pertama kita blok dulu dari nama orangnya sampai yang nilai-nilainya ini aja, yang bagian ini aja kita blok ya. Baru kita pergi ke menu insert, baru pilih yang recommended charts. Nah, kita pilih kita mau pakai diagram yang model kan. Saya pilih yang ini. Ini kita bisa ganti. Saya ganti sini judulnya menjadi nilai siswa. Oke, mungkin sampai situ saja penjelasan dari saya tentang fungsi statistika. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dadah.